Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang automata dari halaman 82 sampai 85. Di sini ada sebuah grafis, misalkan G sama dengan V, T, P, dan S adalah CFG ekivalen untuk PDA yang diberikan di mana V sama dengan S, U, dalam kurung P, X, dan Q. S di sini adalah keadaan awal, dan P didefinisikan dengan mengikuti produksi sebagai berikut. Yang pertama, seperti ini, yaitu S, Q0, Z0, R2 untuk R2 di Q0 dan juga Q1. Poin kedua, dari fakta bahwa D sama dengan dalam kurung Q0 A dan Z0 mengandung Q1 A Z0. Kita mendapat produksi seperti berikut. Dan poin ketiga, dari fakta bahwa D dalam kurung Q1 AA mengandung Q1 AA, kita mendapatkan hasil produksi dalam kurung Q1 AR2 sama dengan A, Q1 AR1 dalam kurung R1 AR2 untuk RI untuk RI di Q0 dan Q1. Poin keempat, dari fakta bahwa D dalam kurung Q1 BA mengandung Q1, kita mendapatkan dalam kurung Q1A Q1. Dan poin kelima, dari fakta bahwa D dalam kurung Q1 Z0 mengandung Q1 kita mendapatkan Q1 Z0 Q1. Sekarang penerimaan AAABB dapat ditunjukkan sebagai berikut. Di sini terdapat 8, kemudian ada beberapa pertanyaan singkat. Yang pertama, tentukan FNA dengan gerakan epsilon. Apakah epsilon NFA memiliki kekuatan komputasi lebih dari DFA? Kemudian nomor 2, berikan DFA untuk bahasa string di atas, di mana setiap string diakhiri dengan 11. Dan ketiga, tentukan istilah pohon parse, tata bahasa bebas konteks, tata bahasa reguler, dan tata bahasa ambigu. Dan nomor 4, berikan definisi normal NDPDA. Apa bedanya dengan DPDA? Nomor 5, berikan definisi formal TM. Apa bedanya dengan PDA? Nomor 6, berikan array untuk bahasa berikut. A, L sama dengan S, SE, AB, dan S dimulai dengan A atau B dengan dan tidak berisi substring BB. B, L sama dengan S, SE 01, dan 0 muncul berpasangan jika ada dan diakhiri dengan 1. Apakah DFA itu? Apa bedanya dengan NFA? Kemudian nomor 8, ubah tata bahasa berikut jadi PDA. Kemudian kita lanjut dalam teori komputasi. Dalam teori komputasi ada beberapa poin. Yang pertama, tulis ide pumping lemma. 2, setuju berikut ini bukan bahasa biasa. Kemudian nomor 3, jika L dan M adalah dua bahasa reguler, maka begitu juga LUM, yaitu LUM juga bahasa reguler. 4, jika L dan M adalah dua bahasa reguler, maka begitu juga L and M. Nomor 5, definisikan CFG, parser tree, regular grammar, sentensial, bentuk, dan tata bahasa ambigu. Dan nomor 6, menjelaskan tentang hierarki bahasa Chomsky. 7, menjelaskan tentang tata bahasa terbatas. 8, apa itu parser. Kemudian nomor 9, apa derivasi paling kiri dan derivasi paling kanan. Nomor 10, desain CFG untuk berikut ini. Kemudian kita lanjut ke bab 6, mesin Turing. Mesin Turing adalah mesin abstrak yang dikembangkan oleh ahli matematika Inggris Alan Turing pada tahun 1936. Modul komputasi memberikan landasan teoretis untuk komputer modern. Sebuah mesin Turing akan memiliki seperangkat waktu terbatas, sebuah pita linear yang berpotensi tak terbatas di kedua ujungnya. Berikut adalah contohnya. Dalam grafis ini, pita itu ditandai menjadi kotak-kotak, yang masing-masing dapat menampung satu simbol dari alfabet. Jika tidak ada simbol di kotak, maka itu kosong. Pembacaan dan penulisan dilakukan dengan type head. Rekaman itu berfungsi sebagai perangkat input. Input hanyalah string yang diasumsikan untuk ini, dan juga memori yang tersedia untuk digunakan selama komputasi. Perangkat output adalah rangkaian simbol yang tertinggal pada tahap
pada tab di akhir komutasi. Satu gerakan mesin turun adalah berfungsi untuk dari status TM dan simbol pita arus dan terdiri 3 hal. Mengganti simbol dan arus dalam arus yang dikuadratkan dengan simbol lain yang mungkin berbeda, memindahkan kepala pita satu persegi ke kanan atau ke kiri untuk menekankannya di tempat, kemudian pindah dari keadaan saat ini ke keadaan lain, mungkin keadaan berbeda. Perbedaan antara TM dan otomata lain, FSA dan PDA. Perbedaan paling signifikan antara TM dan mesin sederhana, FSA atau PDA adalah itu, di mesin Turing memproses string tidak lagi terbatas pada satu input mati kiri tenar. Kepala pita dapat gerak kedua arah dan menghapus untuk memodifikasi simbol apapun yang ditemuinya. Mesin dapat memeriksa bagian dari masukan, memodifikasinya, tidak waktu, menjalankan beberapa perhitungan dari rekaman yang berbeda, kembali dan untuk memeriksa kembali masukan. Mengulangi salah satu tindakan ini dan mungkin menghentikan pemrosesan sebelum menguji semua masukan. Mesin Turing sebuah mesin Turing, TM didefinisikan oleh 7 mupel. M sama dengan Q, S, E, D, Q0, B, dan F, di mana Q adalah himpunan keadaan terbatas dari kontrol hingga, S himpunan hingga simbol input, R set lengkap simbol tab S lalu merupakan bagian dari E. Q0 status awal Q0 dan UQ. B simbol kosong, tapi B tidak masuk dalam S atau himpunan hingga simbol input. F himpunan negara bagian akhir atau penerima, bagian fisika dari Q. D fungsi transisi yang ditentukan oleh Q kali R sama dengan Q kali R kali RLS, di mana RLS adalah pengarah arah pergerakan head left atau kanan atau stasioner yaitu Q dan X, sama dengan D dalam kurung P, Y, D yang berarti TM dalam keadaan Q dan simbol pita arus X. Pindah ke keadaan berikutnya P, mengganti simbol pita X dan Y dan menggerakkan kepala ke kedua arah atau tetap pada sel pita masukan yang sama. Berikut penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.